ada 6, kepedulian ada 9, ini udah masuk ya? Oh ya. Ada 9 subparameter, kemudian alur pembicaraan ada 9. Nah, yang paling banyak ini akurasi informasi, ini ada 17 parameter. Lumayan ya, karena di sinilah memang banyak yang harus kita nilai gitu ya, baik lebih ke sisi produk, penguasaan produk bisnisnya. Kemudian untuk menyebut nama dan menghormati pelanggan ada 6 subparameter, menawarkan bantuan, yang paling sedikit adalah menawarkan bantuan berikutnya ya. Tapi sebenarnya ini nanti ada penjelasannya juga ya. Ini ada 2 parameter subparameter saja, kemudian salam penutup ada 6 subparameter. Kenapa lebih banyak dari salam pembuka? Karena di sini ada ditempel juga integritas ya. Integritas, kemudian ada campaign ya, campaign PLN Mobile gitu. Jadi total jumlah subparameter itu ada 83 gitu ya. Kalau melihat angka memang cukup banyak ya, tapi nanti seiring waktu insya Allah ya akan cepat dalam pengukurannya karena posisi-posisinya kita udah hafal gitu. Kalau kurang ini kita harus ngurangi di mana gitu. Oke, lanjut Bu Asia. Nah, ini adalah bentuk form pengukurannya. Kalau tadi itu bobot per parameter itu masih sama dengan yang lama ya, tapi di bobot subparameter kita sudah menentukan ya. Kita sudah menentukan berapanya ya dari penjabaran yang tadi bobot parameter gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini nih ada detail dari subparameternya, bobotnya berapa, nah itu udah ditentukan. Nanti untuk pengukurannya seperti ini, lumayan penuh ya, ya tapi harapannya itu tadi ya, kita bisa lebih cepat dalam mengukur untuk selanjutnya gitu. Ya lanjut Ibu. Nah, ini udah masuk ke dalam penjelasan detail per parameternya. Ya, kami harapkan teman-teman dapat menyimak dengan baik ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanya karena ini untuk teman-teman gunakan nantinya untuk pengukuran yang kalau memang sudah fix kita menggunakan parameter ini kita akan lakukan serentak secara nasional ya. Tapi memang sebelumnya tadi ya kita lakukan beberapa sampling dengan pengukuran ini gitu. Oke teman-teman, kita mulai saja. Tim parameter Pokja parameter ini kami penyusunannya ada beberapa orang ya. Ini ada Mbak Ade, bentar ya. Ini ada Mbak Ade, ada Mas Ucup, ada Bu Asia, kalau dari sisi TR-nya ya. Kemudian untuk site-nya ada Mbak Indah, ada Mas Pepen, kemudian ada Mbak Asma. Nah itu ya, jadi teman-teman nanti, dan Mas Tony, ketinggalan ya, Mas Tony. Nah ini nanti teman-teman akan dijelaskan dengan tim Pokja parameter. Nah untuk selanjutnya kita mulai dari yang salam pembuka. Untuk itu saya kembalikan ke Ibu Asia. Terima kasih Ibu Asia, silakan. Baik, terima kasih Bu Desi. Baik, teman-teman, untuk parameter salam pembuka dan klarifikasi nama dan informasi terkait akan disampaikan oleh Mbak Ade. Kita terbuka untuk Q&A ya, jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya. Silakan Mbak Ade. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Baik, teman-teman, untuk parameter kita langsung saja ya. Tadi karena terkait waktu, ini hari Jumat juga. Jadi aku langsung saja untuk parameter salam pembuka. Ada 4 subparameter di sini, teman-teman. Sebelum kita bahas detail per parameternya, mungkin aku mau overview sebentar gitu ya. Kalau di salam pembuka yang sebelumnya, Bu, punten, udah tadi hitam. Nah,
Kalau untuk parameter salam pembuka kita di, yang sebelumnya, yang existing gitu ya, yang existing, eee, mohon dibantu teman-teman kita itu, pengukurannya, apa aja gitu. Dalam artian, dalam pengukuran salam pembuka itu apa aja yang menjadi poin-poin, yang diukur oleh teman-teman QA. Mungkin aku volunteer dulu dari teman-teman Jakarta mungkin. Silahkan teman-teman Jakarta. Ibu, Ya, Mas Tommy. Halo Mas Tommy. halo Bu. Iya, Mas Tommy mungkin Ya, boleh dibantu overview-nya dulu Mas Tommy. Kalau di salam pembuka yang ya. katalog existing, Hmm, teman-teman QA itu poin-poin apa aja sih sebenarnya yang diukur di parameter itu gitu? baik. Izin, Bu. Jadi mengenai parameter di salam pembuka yang selama ini kita gunakan Mhm, ada 5 jenis beberapa penilaian. Yang pertama 0 mhm, sampai dengan mhm, 4 ya, Bu ya. Dan mhm, bobot masih menggunakan 5 mhm, ketika kita mengurangi ketika mhm. di angka 0 itu CSO tidak mengucapkan salam pembuka. Ini aja Mas, Ya, gimana, Bu? overview-nya aja misalnya, Overview-nya. temuan-temuannya yang menjadi pengurang di salam pembuka itu Baik. biasanya tentang apa sih Mas gitu? Baik. Jadi untuk salam pembuka sendiri yang selama ini kita kurangi apabila terjadi kesalahan pada Mhm, CSO, mhm, salah satunya adalah pengucapan salam pembuka ini tidak lengkap. Contohnya seperti mhm, PLN ini hilang. Satu oke. kata hilang, Nggak maka lengkap ya, kami ya, mhm, maka kami akan mengurangi menjadi mmm, nilai 2 buat D. oke, kemudian? Selain itu ada pengucapan kata yang tidak jelas diucapkan Mhm, oleh CSO pada salam mhm, pembuka, tentu mhm, kami biasanya akan mengurangi di mhm, angka 3 Ibu untuk oke, nilainya. oke siap. Iya, Kemudian ada lagi? ya. Selain itu juga berkaitan dengan tadi ketika ada satu kata yang hilang saja ya seperti tadi yang Mhm, PN tidak mhm, terdengar maka itu nilainya menjadi 3. Bedanya tadi ya, kalau nilai 2 PLN artinya satu ya, kata hilang. Namun ini oke, satu kata huruf hilang begitu. Jadi nilainya 3. Kurang lebih oke, begitu Ibu. oke, baik, baik. Iya. Ya, terima kasih Mas Tommy. Sama-sama Bu Ade. Ya, baik, teman-teman, tadi sudah, disonding ya, di overview singkat oleh Mas Tommy, bahwa kalau yang existing, tadi kurang lengkap maka mengurangi gitu ya, ada satu kata yang hilang, kemudian atau kurang jelas juga akan mengurangi. Nah, untuk yang, baru gitu ya, salam pembuka ini kita ada 4 subparameter teman-teman. Yang pertama pengucapan salam pembuka sesuai standar yang telah ditentukan gitu ya. Ini bobotnya 1,5 dari total, bobot salam pembuka 5 gitu ya. Nah, ada breakdown-nya lagi di sini ya penjabarannya. Tentunya kalau dia akan menjadi checklist yes jika mengucapkan salam pembuka sesuai standar kalimat yang ditentukan gitu ya. PLN 1, 2, 3 selamat pagi, dengan ade bisa dibantu gitu yang kayak berjalan. Seperti tadi yang disampaikan Mas Tommy gitu ya, harus lengkap. Nah, ketika, tadi Mas Tommy sounding-nya lengkap. Nah, kalau yang sesuai standar ini maksudnya ketika yes itu ya harus plek-plek sama gitu, sesuai dengan konten yang seharusnya. Nggak ada yang hilang sama sekali gitu ya, nggak ada yang ditambahin gitu. Harus semua ada gitu, mulai dari brand gitu ya, kemudian waktu, juga nama CSO. Nah, mungkin ini sudah clear gitu ya overall di teman-teman. Nah, menjadi no jika mengucapkan salam pembuka namun tidak sesuai standar yang ditentukan. Nah, teman-teman, yang kita highlight di sini tidak sesuai standarnya itu adalah tentang merubah merubah atau mengganti kontennya gitu ya. Contohnya harusnya brandnya itu PLN 123 namun diganti menjadi hanya kontak center 123 aja gitu ya. Kemudian harusnya bisa dibantu, ditambahin jadi ada yang bisa dibantu. Nah, ini sebenarnya basic banget. Aku yakin teman-teman udah clear masalah ini. Jadi mungkin kita di parameter ini nggak terlalu lama gitu ya. Kita, aku yakin persepsinya sudah sama gitu ya. Jadi poin A ini adalah tentang menambahin gitu ya, merubah. Bu, ada hitam.
Jika dia merubah atau mengganti konten dari yang seharusnya, maka checklistnya otomatis menjadi no, gitu ya. Bobotnya di 1,5. Kemudian yang kedua, subnya adalah pengucapan salam pembuka secara lengkap. Nah, ini persis sama yang disampaikan oleh Mas Tommy gitu ya, bahwa Recording in progress. ini suka kadang ada item-itemnya ya, Bu. Nah, mengucapkan salam pembuka dengan lengkap gitu ya. Itu yes-nya, kemudian no-nya mengucapkan salam pembuka namun kurang lengkap. Untuk contoh yang tadi Mas Tommy sampaikan, maka nanti di poin B ini. Bedanya kalau sebelumnya kita ada range-range gitu ya, berapa kata gitu ya, nilainya 2 gitu. Nah, kalau ini ketika ada satu aja gitu ya, nggak lengkap, maka udah langsung no. Mudah sekali kalau pakai yes dan no ini sebenarnya mudah, jadi lebih mudah gitu ya teman-teman. Misalnya PLN 123 selamat pagi dengan Ade bisa dibantu gitu ya. Di kurang lengkapnya yang hilangnya PLN 123 gitu ya. Pasti menjadi no untuk poin B gitu. Kemudian yang C, pengucapan salam pembuka secara terstruktur. Ini bobotnya lebih rendah dibanding yang AB tadi ya teman-teman. Bobotnya hanya 1 ya. Terstruktur dalam artian harus berurutan gitu ya. Urutan-urutannya itu sesuai gitu ya. Nggak boleh tertukar-tukar, terbalik-balik. Mana yang di awal, yang di akhir ya di akhir gitu ya. Sesuai urutan. Kemudian yang terakhir dari parameter salam pembuka adalah pengucapan salam pembuka dengan penyampaian waktu yang sesuai. Nah, ketika pagi range di range waktu pagi gitu ya, ya harus pengucapannya pagi, siang ya siang gitu ya, seperti yang sudah ditentukan saat ini gitu ya teman-teman. Mungkin aku bisa dibantu dulu teman-teman dari Makassar. Halo teman-teman Makassar. Hadir, Bu. Ya, Mas Haris nih. Suaranya aku khas banget. Dibantu Mas Haris. Interval waktu selamat pagi, selamat siang, sore dan malamnya Mas. Kita review aja. Baik, Bu. Jadi untuk selamat pagi itu dari 00.01 sampai 10.00. Selamat pagi. Untuk selamat siang 10.01 sampai 15.00. Oke. Untuk selamat sorenya 15.01 sampai 19.00. Oke. Dan untuk selamat malam 19.01 hingga 00.00. Oke, siap. Terima kasih Mas Haris. Ini Sama-sama, juga Bu. tertera di Q frame kita gitu ya. Nah, mungkin aku satu lagi Mas Haris, kita sambung lagi nih. Kalau di parameter existing, ketika CSO salah mengucapkan waktu, Mas Haris menguranginya di mana, Mas? Di kurang fokus, Bu. Oke, siap. Makasih Mas Haris. Ya, Nah, sama-sama, Bu. teman-teman, ini ada perbedaan gitu ya. Kalau di existing, ketika CSO salah mengucapkan waktu, kita mengukurnya di kurang fokus gitu ya. Tapi di new parameter CA, itu ketika teman-teman CSO salah penyampaian waktunya, kita langsung pengurangannya di parameter yang terkait gitu ya. Jadi kalau waktunya salah berarti no untuk subparameter poin D dari salam pembuka. Seperti itu ya teman-teman. Bobotnya 1. Nah, sebelum aku masuk ke parameter kedua gitu ya, silahkan ada teman-teman yang ingin confirm gitu ya, atau bertanya atau apapun itu silahkan teman-teman. Bu Ade, mohon izin Bu Ade. Ya, Mas Rosi silakan. Iya, tadi nyambung Mas Haris. Kalau untuk yang salah waktu kan itu di fokus ya. Nah, kalau misalkan di salam pembuka ini ada jeda di waktu itu, bisa masuk ke D ini atau tidak, Mbak Ade? Ya, oke. Terima kasih Mas Rosi pertanyaannya. Ya, teman-teman, tapi sebelum aku jawab, aku balikin lagi nih ke Mas Rosi nih. Biasanya kita yang existing ketika dia ada jeda di waktu gitu ya. PLN 123 selamat siang. Nah, Mas Rosi nguranginya di mana, Mas?
Di KPI 3, Bu, kurang fokus. Kurang fokus ya. Iya. Nah, baik. Nah, kalau di sini untuk yang diukur di salam pembuka pure hanya yang seperti kita bahas tadi ya, teman-teman, dari sisi sesuai standarnya, kemudian dari sisi lengkapnya, kemudian terstrukturnya, hanya dan yang terakhir kesesuaian penyampaian waktu. Di luar dari itu seperti tadi mungkin ada jeda gitu ya, itu tidak terukur tidak di salam pembuka ini. Nanti masuk ke parameter terkait yang lainnya. Nanti dia akan ketemu nih kita di parameter selanjutnya gitu Mas Rosi. Tapi yang pasti tidak di parameter ini, begitu. Gimana Mas Rosi? Iya, siap, Bu. Terima kasih, Bu Ade. Ya, terima kasih. Nanti kita lihat ya, apakah itu masuk ke parameter yang mana. Yang pasti teman-teman, kami mengupayakan bahwa untuk yang parameter baru kita ini, di mana nanti checklistnya yes or no, itu hanya di satu parameter gitu ya, tidak ganda gitu, kena di satu, kemudian nanti kena di parameter lainnya lagi, seperti itu ya teman-teman. Ada pertanyaan lainnya silahkan. Emi Denpasar, Bu Ade. Iya, Mbak Emi, silakan Mbak Emi. Ya, Bu Ade terkait poin 1B itu kan ada pengucapan salam pembuka secara lengkap. Seandainya pada saat CSO-nya menyampaikan salam pembuka itu terpotong oleh pelanggan, itu apakah CSO-nya harus mengulang kembali salam pembukanya atau bisa lanjut dengan permasalahan pelanggan? Ya, apa namanya? Kalau yang berjalan saat ini gimana Mbak Emi? Kalau yang berjalan kemarin sih penilaiannya sempat ada dikurangi, cuman Emi banding karena agak aneh sih kalau misalnya CSO-nya sudah salam pembuka, ternyata di pertengahan dipotong, kemudian mengulang kembali salam pembukanya itu agak aneh. Jadi di ACC sih Bu, gitu. Iya betul Mbak Emi. Jadi kalau seandainya misalnya gitu ya, dia udah mau greeting gitu ya, mungkin pas belum di ujung gitu ya, dia dipotong sama pelanggan, artinya dari sisi CSO kan memang sudah melakukan itu gitu ya, hanya dipotong dari sisi pelanggan, nggak perlu kita ulangi gitu secara keseluruhan karena nanti kayak Mbak Emi bilang tadi akan jadi aneh gitu ya. Biasanya pelanggan itu kan kalau udah masuk dia memang langsung nyampaikan permasalahan. Ya misalnya, Mbak, ini rumah saya kenapa ya rumah saya mati sendiri ya Mbak ya? Udah berapa jam gitu. Saya kira tadi ini banyak, ternyata saya aja gitu. Nah, karena kepotong tiba-tiba kita meresponnya dengan baik, PLN 1 2 3 lagi gitu ya. Kan akan menjadi aneh gitu ya, teman-teman. Gitu. Seperti yang tadi Mbak Emi sampaikan. Jadi ya nggak usah diulang lagi. Gitu Mbak Iya, Emi. iya, baik, makasih Mbak Ade. Ya, terima kasih. Mbak Ade. Mbak Ade. Mbak ada 2 nih kayaknya tadi Teh Erni ya 1 ya? Iya Mbak, Ya, Teh Erni aku mau silakan. tanya kalau dari penilaian sebelumnya kan kalau misalnya PLN, contohnya si PLN-nya seharusnya PLN tapi dia nyebutnya LN 1 2 3 itu kan berkurang ya menjadi 3. Nah kalau di penilaian yang sekarang ini masuknya ke yang B atau gimana Mbak? Oke, nah gini teman-teman. Sebenarnya gini ya, kalau dia nggak lengkap itu kan yang hilang itu kata. Beda dengan kalau artikulasi gitu ya. Kalau artikulasi itu kan cenderung kayak misalnya PLN tapi kedengarannya pelen atau PN gitu ya, seolah-olah L-nya yang hilang gitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak lengkap ini lebih ke katanya gitu, utuh satu kata gitu ya. Kalau misalnya yang eh, tengahnya hilang itu kan nggak mungkin dia P-nya dia ngucapin gitu ya, terus dia L nggak ngucapin dan N itu kemungkinan cenderung ke artikulasi gitu ya, pen gitu. Sebenarnya dia ngucapin si L-nya, tapi karena kurang jelas dia ngucapin terdengarnya hanya PN. Itu masuknya artikulasi ya, teman-teman. Yang dimaksudkan kurang lengkap di sini seperti yang contoh ini gini ya. Harusnya dia PLN 1 2 3 selamat pagi, tapi si brandnya itu totally hilang gitu. PLN-nya nggak ada dan memang
kita dengernya terlepas dari yang sistem ya, seperti yang kemarin, itu benar-benar dia memang nggak ngucapin, hilang plek satu kata, itu kita masuk ke kurang lengkap. Tetapi kalau misalnya samar gitu ya, kayak P dan N tadi L-nya tengah hilang, maka itu artikulasi, dan artikulasi yang kurang jelas tidak diukur di parameter salam pembuka ini, gitu ya teman-teman. Beda dengan yang existing. Nah, ini tadi Mas Tommy kan soundingnya baru lengkap dan oh sudah ya tadi kurang jelas ya. Kita kan kalau kurang jelas kan existing itu di parameter salam pembuka gitu. Untuk new parameter ini teman-teman, ketika pengucapannya kurang jelas nggak ada di parameter salam pembukanya. Nanti masuknya ke artikulasi. Jadi yang pertanyaan Teh Erni tadi, ketika totally satu kata yang hilang atau dua kata dan seterusnya kita hitungnya kata itu namanya hilang. Tetapi kalau misalnya bagian dari katanya PLN tadi L-nya yang hilang atau N-nya yang kurang jelas atau P-nya kurang jelas itu masuknya artikulasi Teh Erni. Ya, makasih Mbak Ade. Iya, sami-sami. Mbak Ade, Iya, silahkan Mas Ahmad. Mbak Wah, Ade. ternyata aku surprise nih. Ternyata di masih salam pembuka kita lumayan banyak ini ternyata yang kita bedahnya gitu ya. Excited banget nih teman-teman berarti. Ya, silahkan Mas Ahmad. Iya, saya menyambung pertanyaan dari Mbak Erni tadi. Kalau tadi Mbak Ade menjelaskan kan ada yang masuk klasifikasi dia kurang jelas atau terpotong secara sistem ya. Nah, bagaimana umpama CSO itu mengucapkan salam pembukanya PLN 123 selamat pagi bisa dibantu, itu hilang nama penyebutan nama CSO dengan nama CSO-nya itu hilang. Apakah masuk di pengurangan parameter A atau B atau keduanya itu Mbak Ade? Oke, baik. Nah, sejauh ini memang temuan-temuan yang seperti tadi Mas Ahmad sampaikan mungkin hampir nggak ada gitu ya. CSO yang mungkin nggak nyebutin namanya sama sekali itu mungkin hampir nggak ada. Tapi kita bahas ketika dia tadi ya, ketika dia hilang aja satu kata gitu ya. Katakan tadi contohnya nama yang disampaikan sama Mas Ahmad gitu ya. Berarti teman-teman kalau namanya secara kata dia hilang kayak nama tadi, maka teman-teman checklist no-nya itu yang di parameter B. Gitu ya. Berarti mengucapkan salam pembuka namun kurang lengkap gitu Mas Ahmad. Kalau secara urutannya kan dia memang PLN 123 selamat pagi gitu ya, bisa dibantu. Sebenarnya itu urutannya kalau strukturnya kan harusnya di tengah-tengah itu nama gitu ya, tapi kan hilang. Kita checklist no-nya di B gitu Mas Ahmad. Oh, baik Mbak Ade. Berarti nggak ada, mungkin kalau umpama sudah kena di A, jarang ya kena di B pengurangannya Mbak Ade ya. Kalau dari penjelasan tadi sih selama dia sesuai standar, kalaupun hilang biasanya hanya kena di B ya. Ya, bedanya si A sama si B tadi Mas, kalau yang A ini cenderung dirubah atau jadinya ditambahin gitu ya. Kayak misalnya harusnya ya bisa dibantu ditambahin jadi ada gitu. Jadi cenderung dia merubah standarnya gitu. Kayak harusnya hanya PLN 123 aja ditambahin kontak center PLN 123 gitu. Jadi yang bisa dibantu ditambahin ada yang bisa dibantu gitu. Jadi dia kan merubah ya. Tapi kalau yang si kurang lengkap ini sebenarnya secara kontennya itu sama, cuma kok ya hilang di tengahnya gitu. Seperti itu Mas bedanya. Jadi cenderung yang A itu nambahin, kayak nambahin gitu loh Mas, sehingga konten itu berubah dari yang seharusnya. Gitu Mas Ahmad. Oke, siap Mbak Ade. Terima kasih. Ya, sami-sami. Ya, baik teman-teman Ade, kan. Oh ya, baik. Siapa Ade tadi? izin tanya. Oh, Mbak Weni. Mungkin ini Iya, teman-teman punten ini yang terakhir ya, mengingat parameter kita banyak siap. sekali untuk Mbak Weni yang terakhir. Silakan Iya, Mbak Weni. Bu, jika kondisinya adalah greetingnya itu kita punya greeting khusus ya, Bu. Jadi ada tambahan seperti Hari Pelanggan Nasional, nah seperti itu. Kalau misalnya pada masa harusnya menggunakan salam khusus tapi CSO tidak melakukan, itu mengurangi yang poin mana ya Bu? Atau sebaliknya,
Jika sudah selesai durasinya tapi CSO masih melakukan salam khusus, nah itu dikurangi di poin yang mana ya, Bu? Oke, sebentar. Kalau dia misalnya katakanlah salam HLN ya, salam ini ya, Hari Listrik Nasional gitu ya, atau yang kemarin senyum pelanggan ya. Nah, harusnya dia melakukan gitu ya, tapi dia nggak melakukan. Itu tadi yang pertama kan ya. Nah, yang kalau yang Betul. sudah selesai durasi maksudnya? Kalau sudah selesai nih masa salam Oh iya, oke. pembukanya, tapi di hari esoknya masih menggunakan salam yang khusus gitu, maka dikurangi di parameter yang mana, Bu? Nah, gini, kalau misalnya pas lagi HLN gitu ya, atau yang senyum pelanggan, berarti kan standarnya itu berarti jadi ada tambahan itu gitu ya. Itu berarti di A, Mbak Wen. Nah, Baik, tapi gini, berarti kita anggapnya standar kita itu yang A, ya. Jadi ketika dia menambah-nambahin dari yang standar itu, gitu, berarti nanti A-nya jadi no. Tapi harusnya dia standar, dari yang standarnya itu ada satu katanya yang hilang, gitu ya. Ada satu katanya yang hilang, ya berarti dia B, gitu. B. Berarti standarnya itu berubah ya, Bu, di Ya, hari-hari betul. tertentu gitu ya. Jadi jika CSO tidak melakukan sesuai standar, kita mengurangi yang di parameter A. Ya. Tapi kalau katanya ada yang hilang, tetap mengurangi yang parameter B gitu ya, Bu. Betul. Ya, Siap, jadi secara urutannya gini. Oh, berarti standarnya si salam HLN nih gitu ya, utuh dari awal sampai akhirnya apa. Namun ketika dia ngucapin dari kata itu ada yang hilang satu, ke B masuknya gitu. Iya, siap, Bu. Terima kasih, Gitu, Bu. sami-sami. Ya, baik teman-teman, terima kasih banget gitu ya untuk antusias teman-teman di parameter 1. Pastinya ini untuk kepentingan pengukuran biar nanti nggak ada yang bingung-bingung gitu ya. Even mungkin ini basic, tapi ya tadi ternyata bedahannya juga ya masih banyak gitu ya. Kita lanjut ya teman-teman. Nanti kalau masih ada yang perlu di-sharing atau mau ditanyakan, boleh nanti ada Q&A lagi. Silahkan teman-teman entry di sana gitu ya. Nanti kita jawab. Nah, kita next saja ke parameter kedua ya, verifikasi. Ya, baik. Ya, baik teman-teman, kita masuk ke parameter klarifikasi nama, informasi terkait dan kerahasiaan data. Ya, ini kurang lebih 2, 4, 6, 8. Ada 8. Ya, ada 8 subparameter, bobotnya 10 ya teman-teman. Kita langsung saja untuk subparameter yang pertama, verifikasi atau konfirmasi permasalahan. Bobotnya 1,5 dari total 10 gitu ya. Yang yes-nya ketika CSO melakukan verifikasi atau konfirmasi permasalahan yang disampaikan penelpon, gitu ya. Kemudian menjadi no jika CSO tidak atau kurang melakukan verifikasi konfirmasi permasalahan yang disampaikan penelpon, ya. Mungkin aku minta bantuan teman-teman dari Bandung. Halo teman-teman Bandung. Teh Erni, temannya siapa aja Teh dari Bandung? Ada Pak Isur, ada Abil, ada Teh Astri, ada Bu Pipi, ada Adiki, ada Teh Fenti, banyak. Teman-teman Bandung, boleh dibantu aku? Siapa nih yang bersedia? Wah, sedih banget, nggak ada yang bersedia. Teh Ruri, Teh Ruri, Teh Ruri. Mana Teh Ruri nih? Teh Ruri, where are you? Ngumpet kata adean Teh Ruri. Nggak ada suaranya, headsetnya bentar Mbak. Ganti dulu headset. Mungkin Abil deh.
Abil. Ya, Mbak Ade. Halo A, gimana A? Sehat A? Alhamdulillah Bu, apa kabar? Ya A, aku minta dibantu contoh verifikasi permasalahan pada kesempatan pertama nih A gitu. Yang relate dengan subparameter ini bisa dibantu A, Abil? Yang A, Mbak ya? Yang A, ya. Yang A. Permasalahan. Contohnya kalau misalkan pelanggan di awal menyampaikan permasalahan ini gangguan padam. Jadi padam langsung CSO tidak verifikasi ulang tapi langsung menanyakan padamnya satu rumah atau banyak rumah. Nah itu tuh sudah dalam bentuk verifikasi yang sudah tepat, Mbak. Kalau menanyakan padamnya satu rumah atau banyak itu kan probing ya. Iya. Nah, ini maksudnya terkait verifikasi permasalahan, pelanggan menyampaikan permasalahan, kemudian kita perlu memverifikasinya, gitu. Kira-kira contohnya apa? Mungkin gini ya, mungkin maksudnya, Mas, saya mau lapor nih di rumah saya padam. Baik, rumah Bapak padam ya. Mungkin seperti itu ya, maksudnya. Oh, berarti menurut Abil ketika pelanggan bilang rumah saya padam, gitu ya. CSO ketika dia nggak mengulang plek rumahnya padam, baik rumah Bapak padam ya, itu berarti mengurangi di verifikasi permasalahan. Sebetulnya kalau langsung ditanyakan juga sih nggak apa-apa, Mbak. Kayak tadi contoh yang aku sampaikan di awal. Iya, kalau nanya itu kan probing nih, A. Nah, maksud aku ada nggak contoh, boleh dibantu contoh pelanggan menyampaikan permasalahan gitu ya, tapi kita perlu memverifikasinya terlebih dahulu permasalahan itu agar jelas gitu, permasalahannya apa sebenarnya gitu. Oh, mungkin menggunakan istilah yang nggak umum, misalkan, Mas saya mau lapor nih, MCB saya jelek, misalkan gitu. Lalu kita verifikasi, baik Bapak atau Ibu, jelek di sini maksudnya apakah MCB turun? Apakah gitu Pak maksudnya? Oke, baik. Terima kasih, A. Ya, sama-sama Mbak Ade. Mungkin aku satu lagi ya, teman-teman dari Medan. Tadi selain Mbak Weni, silakan. Ya, Bu. Ya, Rini, silahkan Rini. Contohnya gimana kira-kira yang memerlukan verifikasi gitu. Ketika pelanggan menyampaikan di awal gitu ya, kita perlu menyamakan persepsi gitu misalnya. Mungkin begini ya Bu, maksudnya pelanggan, ibu ini rumah saya padam, baik untuk saat ini rumah ibu padam, seperti itu maksudnya Bu? Berarti sama seperti Abil tadi ya, contoh pertama dari Abil ya. Yang menyamakan persepsi dulu Bu ya, rumahnya yang padam, baru nanti melakukan penggalian. Oke, siap. Berarti ketika CSO nggak mengulangi sama sekali permasalahan dari pelanggan, kita no di A ini berarti gitu ya. Untuk yang existing, berarti dianggap tidak memverifikasi permasalahan. Oke, siap. Baik. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, baik. Mbak Ade, Ya, silahkan Teh Siska. ya. Kalau misalnya contohnya kayak gini, misal pelanggan ada yang bilang bahwa dia tidak bisa isi token. Nah, itu diverifikasi, tidak bisa input token ini apakah tidak bisa beli atau tidak bisa input ke KWH. Baik, siap. Ya, itu betul ya teman-teman. Jadi sebenarnya tadi yang kayak Abil sampaikan juga gitu ya. Kayak dia padam itu kita memang CSO itu nggak mesti harus kayak robot ngulangi persis rumahnya padam ya, kayak gitu kan. Jadi setiap permasalahan itu kita dengan cara yang seperti itu gitu ya bisa dilakukan dengan probing lanjutan seperti tadi yang dicontohkan Abil. Tapi mungkin tadi yang aku maksud spesifiknya itu seperti gini yang tadi Teh Siska contohkan gitu ya teman-teman. Nggak bisa ini, nggak bisa isi token yang dimaksud ini kan masih
ambigu gitu ya, nggak bisa isi ke dalam meteran atau nggak bisa beli gitu, yang seperti itu. Itu namanya verifikasi permasalahan. Nah, sama seperti misalnya pelanggan bilang, Mbak, ini MCB saya sikring MCB saya bunyi-bunyi gitu ya, atau mengeluarkan percikan api. Nah, MCB ini kan ini MCB yang di mana maksudnya? MCB yang di meteran atau MCB yang di dalam kayak gitu. Jadi permasalahan yang belum jelas maksudnya itu apa, kita di poin A ini, verifikasi permasalahan. Nah, beda ya teman-teman antara verifikasi dengan menggali gitu ya. Kalau verifikasi itu kan hal yang sudah ada clue-nya dari pelanggan gitu ya, tapi belum jelas gitu maknanya, maksudnya belum jelas. Itu kita diverifikasi permasalahan. Tapi ketika itu sudah clear, ini rumah saya padam gitu ya, terkait satu rumah atau banyaknya, itu kan di penggalian gitu ya teman-teman. Nah, poin A ini yang kita maksud ketika permasalahannya tidak diverifikasi lebih lanjut, dia akan menjadi no pada subparameter A gitu ya. Nah, ini ada keterangan ya teman-teman, mungkin sudah notice dari awal. Ada beda yang existing dengan yang baru ini. Ketika yang di existing kan gini ya teman-teman. Ketika misalnya dia harusnya permasalahan itu diverifikasi gitu ya. Namun CSO menanyakan, kita kan yang berjalan itu nguranginya diverifikasi. Contoh gitu ya, ketika dia lapor ulang gitu ya. Lapor ulang itu kan permasalahannya udah ada di WO gitu. Harusnya CSO itu kan membacakan atau memverifikasi aja yang tertera di WO. Baik, Bapak, untuk laporan sebelumnya ini permasalahannya satu rumah padam ya Pak ya, dengan alamat gitu kan ya. Nomor telepon kan biasanya kita hanya verifikasi. Namun ketika pelanggan bilang, Mbak, tadi saya sudah lapor, ini gimana ya? Nah, ternyata CSO-nya mohon maaf Ibu, bisa dibantu permasalahannya. Nah, berarti kan harusnya dia verifikasi namun menanyakan, existing kita nguranginya harusnya diverifikasi gitu ya. Tapi kalau untuk yang new ini, ketika harusnya dia verifikasi namun dia melakukan itu dengan bertanya, nanti partnya kena di alur kalau untuk yang new. Bedanya di situ ya teman-teman. Nanti relate juga dengan yang B gitu ya, terkait verifikasi data. Kayak contoh ID caller yang berjalan, kita ketika ID callernya sudah tertera gitu ya, kita kan hanya verifikasi apakah nomor yang Ibu gunakan saat ini dapat dihubungi gitu kan. Ketika CSO melakukannya bukan verifikasi tapi bertanya, untuk yang existing kita kan nguranginya di verifikasi. Namun next di new parameter CA, ketika itu dilakukan CSO, baik sifatnya permasalahan ataupun itu data yang harusnya cukup diverifikasi namun ditanyakan, nanti nguranginya di alur ya teman-teman. Itu bedanya. Oke, aku lanjut ke B ya. Tadi aku sudah sounding sedikit terkait data gitu ya. Verifikasi atau konfirmasi data, bobotnya sama 1,5. Jadi CSO di sini harus memverifikasi data-data ataupun mengkonfirmasinya sesuai dengan yang disampaikan penelpon atau data yang tertera di kita gitu ya. Menjadi no jika dia kurang atau tidak melakukan itu. Nah, ini contohnya pasti teman-teman familiar banget gitu ya. Contoh sederhananya ketika kita dapat ID pelanggan, berarti tugas utama yang harus dilakukan adalah memverifikasi misalnya alamat sesuai dealnya dulu gitu ya. Which is ketika dia ada yang kurang sesuai verifikasinya, kita mengurangilah di verifikasi. Nah, tapi untuk yang di new parameter ini dibedakan antara permasalahan yang mana, data yang mana gitu ya. Jadi kalau dia permasalahan verifikasi, teman-teman checklist yes di A, tapi data yang kelupaan atau ketinggalan, maka no di B-nya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian C-nya verifikasi permasalahan atau data pada saat yang tepat. Nah, ini adalah kombinasi dari A dan B gitu ya. Kita gabung baik permasalahan maupun data. Namun yang kita highlight adalah tentang waktunya. Melakukannya harus pada waktu yang tepat gitu ya. Menjadi no jika
harusnya dia verifikasinya pada saat yang sesuai gitu ya, permasalahan itu di awal gitu. Tapi dia baru nanya di akhir gitu ya, memperjelas itu di akhir gitu. Kayak contoh lah, si permasalahan masalah si MCB yang bunyi tadi gitu ya, atau yang Teh Siska contohin nggak bisa isi tadi, harusnya kan supaya efektif gitu ya, jelas juga ini permasalahannya apa, sehingga next probingnya, next verifikasinya tepat, dia kan harusnya di awal. Tapi dia baru melakukannya di akhir, mungkin karena dia lupa gitu ya, dia nggak fokus di awal sehingga, oh iya ya, aku belum gitu ya. Dia baru di akhir, bahkan udah terakhir-terakhir mau selesai gitu ya, baru dia verifikasi, itu kita menjadi no. Seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya mirroring data atau informasi dengan lengkap ya. Kalau idealnya atau yes-nya udah pasti sesuai deskripsinya gitu ya. Dia harus mirroring data atau informasinya dengan lengkap gitu ya. Tapi menjadi no jika data ataupun informasi yang disampaikan penelpon itu tidak di-mirror terlebih dahulu gitu ya. Atau kalau ada istilah-istilah yang kurang jelas harusnya perjelas dulu gitu ya. Nah, ini masuknya di D. Terkait mirror-mirroran ini kita spesifikkan di parameter D gitu ya. Contoh tidak melakukan mirroring nomor telepon secara lengkap. Nah, misalnya 0813 eh, 0813 dia ngikut sih di part pertama. 256, nah 256-nya hilang. Iya, kan contoh-contoh yang familiar banget ya di teman-teman. Ada part yang tidak di mirror dengan sempurna, maka kita kenanya di D. Atau ketika penelpon bilang ini jelek kalau yang tadi Abil gitu ya. Nah, harusnya kan kita mirror dulu jelek yang dimaksud gitu ya, atau ngondoi gitu. Nah, ngondoi ini maksudnya kita mirror dulu plus kita verifikasi maksudnya seperti apa. Nah, aku yakin juga masalah mirror-mirror ini teman-teman udah hatam gitu ya. Udah familiar banget harus contohnya yang seperti apa. Teman-teman, kita jeda sebentar ya. Kita mau Indonesia Raya dulu. Kesalah gitu ya. Kalau yang di atas tadi ada yang kurang lengkapnya gitu ya, ada yang hilang-hilang atau enggak mengikuti apa yang mengulangi dulu apa yang disampaikan oleh penelpon. Kalau ini tuh salah gitu ya. Contohnya kayak pelanggan bilangnya 0, si ESO bilangnya kosong atau sebaliknya gitu ya. Ini juga pastinya di teman-teman udah familiar gitu ya. Yang paling sering mah ya memang si 0 dan kosong ini ya yang kurang sesuainya gitu ya. Kemudian mungkin untuk ini nggak ada isu ya teman-teman karena spesifik ke sana. Contohnya kemudian yang F, kita verifikasi data yang tersedia dengan tepat gitu ya. Ini deskripsinya untuk yes melakukan verifikasi sesuai dengan data yang tersedia dengan tepat gitu ya. Sementara no-nya verifikasi yang dilakukan kurang atau tidak sesuai dengan data yang tersedia. Misalnya tadi verifikasi nama pelanggan pada nomor meter atau ID PEL kurang sesuai gitu ya, yang tertulis nama pelanggannya apa, yang diverifikasi siapa gitu ya, beda, kurang sesuai atau kurang tepat gitu ya. Kemudian alamat misalnya, nama jalan atau nomor rumahnya yang diinformasikan kurang sesuai, tertulisnya mungkin 4A yang diverifikasi 4B gitu ya. Terus misalnya verifikasi 6 data inti yang di akhir pada transaksi niaga gitu ya. Ini juga kurang sesuai, maka checklist no-nya di parameter F ini gitu ya teman-teman. Sebentar. Nah, bedanya kan ya kalau yang di B itu kan verifikasi data-data gitu ya. Apa namanya, verifikasi data
yang disampaikan penelpon gitu. Kalau ini tuh salahnya ya, yang tentang salah. Kalau yang di B tuh dia nggak melakukan, harusnya verifikasi, dia nggak memverifikasi. Tapi kalau yang bedanya dengan yang F ini, dia melakukan tapi salah gitu ya. Itu bedanya. Kemudian kita lanjut ke poin G. Ibu, Ya, Ibu boleh silakan Mbak bertanya Bu Nisa. sebentar. Silakan Mbak Nisa. Dikit aja. Bu, misalnya nih nama di ID pelanggan itu M. Sugeng Priyanto misalnya gitu. Namun M-nya itu tidak diverifikasi langsung Sugeng Priyanto. Apakah ini langsung berubah jadi no, Bu? Iya Mbak, karena ini kan data verifikasi misalnya nama pelanggan di IDPL gitu ya. Karena gini Mbak, kadang bisa aja dari si huruf M-nya itu yang mungkin kita anggap hanya M, ternyata orang yang berbeda gitu ya. Jadi kalau udah kita bicaranya data, apalagi itu acuannya ID pelanggan atau ID meter, ya definisi tepat itu adalah sesuai yang tertera dari ID pelanggannya gitu Mbak Nisa. Biar Berarti nanti, iya Bu. biar nanti teman-teman nggak ada ini lagi nih nanti. Nah, kalau misalnya yang kurang hanya belakangnya aja gitu ya, atau depannya aja gitu. Nah, biar kita bisa clear di sini, ya even itu mau satu huruf gitu ya, ketika itu nggak sesuai aja sama data yang tertera, kita no gitu Mbak. Baik, jelas Bu. Berarti harus plek-plek ya Bu sama ya. Iya betul, ya karena di kuncinya di sini kan berdasarkan data ya, misalnya nomor meter atau ID pelanggan gitu ya, berarti memang harus sama. Kadang kan gini, atau contoh yang paling signifikan teman-teman, dia punya kontrakan gitu ya, ternyata si rumah itu kan kadang A, B, C gitu ya, hanya gara-gara huruf belakang bisa jadi salah gitu nggak Mbak Nisa? Betul Bu. Ya gitu ya teman-teman contohnya. Ya, Terima kasih Bu. kasih Mbak Nisa ya. Baik, Mbak Ade, maaf. Ya Teh, monggo Teh, Teh Erni. Yang tadi ya, yang perihal nama kan sudah berarti langsung berkurang. Nah, kalau untuk alamat alamat juga sama ya, Iya, karena kan betul. kebanyakan kadang si CSO itu hanya memverifikasi alamat besarnya aja, beserta misalnya nomor bangunannya, sedangkan di situ ada kelurahan. Nah, itu tidak diverifikasi. Tapi nanti kan nanti kan di depannya itu ditanyakan, tetap ditanyakan kan ketika kelengkapan data. Nah, kalau misalnya case-nya kayak gitu, ini tetap berkurang di poin F, tidak, Mbak? Ya, baik Teh. Iya, ini sama. Kalau di existing kan juga kita ketika ada ID PEL atau ID meter, kita kan harus verifikasinya juga sesuai data ID PEL ya, Teh Erni, bener nggak? Ketika itu Iya. kurang sesuai kan kita juga ngurangi ya di parameter verifikasi gitu ya Teh ya. Iya. Nah, ini juga sama, tapi nanti checklist no-nya di F gitu, gitu Teh Erni. Di F ya? Makanya Jadi tadi aku sampaikan kalau beda yang F itu dengan B, kalau B itu dia memang nggak verifikasi gitu ya. Tapi kalau yang di F ini dia verifikasi, tapi ada yang kurang sesuai gitu atau kurang tepat kayak gitu Teh Erni. Ya, makasih Mbak. Iya, sami-sami. Bu Ade izin Ya, Mbak Wen, silakan. menyambung yang disampaikan sama Teh Erni. Nah, ketika CSO sudah mendapatkan ID pelanggan, kalau di Qframe itu kan dia sebaiknya harus diverifikasi pada saat itu juga. Nah, yang sering terjadi teman-teman CSO itu memverifikasi nanti ketika saat pendataan, diverifikasi yang sudah ada, kemudian melengkapi yang tidak ada. Nah, apakah itu nanti akan mengurangi di parameter verifikasi atau masih checklist, Bu? Oke, siap. Menarik ini. Mbak Weni, aku balikin Mbak Weni dulu ya. Yang existing. Even di Qframe secara urutan dia, katakanlah begitu ngasih ID PEL, ID meter, terteranya di part itu gitu ya. Tapi prakteknya teman-teman CSO melakukannya tadi pada part yang di Mbak Weni sampaikan. Pendataan. Teman-teman ngurangin nggak? Sejauh ini existing tidak mengurangi, Bu, karena pada dasarnya dilakukan verifikasi sekaligus pendataan. Hanya saja memang momennya itu digeser pada saat pendataan. Tidak mengurangi, Bu. Oke, siap. Aku kunci dulu ya. Mungkin aku mau ke teman-teman sebentar tadi Denpasar, Medan, Semarang, teman-teman Semarang. Halo teman-teman Semarang.
Teman-teman Mbak Ade. Semarang. Bentar, siapa nih? Aku belum lihat. Iya, Hadir Mbak Mbak. Ade. Oh, Mbak Novi. Mbak Novita. Ya, Mbak Novita, gimana? Kalau Mbak Novita, ketika CSO nih di Qframe memang secara urutan kita kan di part saat ID meter, ID PEL gitu. Ternyata prakteknya CSO memverifikasinya saat pendataan alamat. Mengurangi nggak menurut Mbak Novita? Kalau dari yang sebelumnya atau Mm-mm. yang sudah berjalan di Yang existing Mbak Ade, yang existing ya. kalau di kami ini masih belum mengurangi karena Oke. CSO sudah verifikasi walaupun memang nggak langsung ya Mbak Ade ya. Ya, Jadi baik. sama kayak Mbak Siap. Wahini sih. Siap, terima kasih Mbak Novita. Terima kasih. Ya, teman-teman, ini benar sekali ya, seperti yang Mbak Weni dan Mbak Nobita sampaikan, dan kita juga selalu menyampaikan ini di beberapa BK gitu ya, bahwa memang ketika CSO itu memverifikasi yang wajib dilakukan memverifikasi sesuai data yang tertera pada deal, tapi teknisnya dilakukan pada saat pendataan alamat itu nggak masalah gitu ya, nggak ada masalah, nggak mengurangi di parameter itu gitu ya. Nah, kenapa di Qframe diterapkan di part itu gitu? Itu kan secara urutan, maksudnya biar jelas gitu, notisnya CSO itu langsung, oh iya ya, ini ID meter berarti nanti ini dia harus melakukan verifikasi part ini gitu, seperti itu ya teman-teman. Tapi dari sisi pengukuran memang dilakukan pada saat pendata alamat itu nggak ada masalah karena masih relate dan itu kan nggak jauh ya, masih relate banget, dia verifikasi terus langsung melengkapi alamatnya itu tidak mengurangi gitu ya Mbak Wen. Siap Bu, berarti masih belum mengurangi, masih sama seperti yang existing ya Bu? Ya betul, yang Baik. penting harus benar, di kuncinya yang F ini adalah tentang sesuai dan benarnya gitu ya. Siap, ya. Terima kasih Bu Ade. Mbak Ade, maaf sebentar. Ada? Sebentar, Ya. sebentar ya A. Ya, teman-teman mungkin aku ini ini ya sekedar remind gitu ya. Dalam hal ini gini ya teman-teman, pengertiannya yang tadi ini kan pertanyaannya hanya di skip dari misalnya kalau kita simulasikan di awal kan biasanya ngelapor padam gitu ya. Rumah saya padam nih. Biasanya kan teman-teman setelah nanya apakah sudah lapor atau belum gitu ya, kan menjustifikasi MCB. Nggak jauh dari itu kan teman-teman itu dari part justifikasi sudah clear permasalahannya justifikasi, baru ke alamat ya. Nah, itu poin yang kita maksud di part itu ya teman-teman. Artinya bukan karena dia yang benar-benar ketinggalan baru dia di akhir, ini enggak masuk ke situ ya. Jadi kadang kalau teman-teman ingat kita pernah bahas sebelumnya kayak pertanyaan yang berada di lokasi dengan MCB gitu ya. Ketika dia masih part setelah pelanggan itu menyampaikan permasalahannya, karena si SO ingin permasalahannya clear dulu, baru pendataan gitu ya, biar nggak ada yang ketinggalan atau ke-skip. Nah, nggak jauh dari situ gitu ya. Jangan nanti permasalahannya udah selesai gitu ya, terus alamatnya sebenarnya dia udah data gitu, baru dia lakukan verifikasinya di akhir banget gitu ya, mau ngasih nomor lapor ini kita nggak sesuai ya. Seperti itu ya, masih di ruang lingkup itu ya teman-teman penjelasan yang tadi gitu ya. Dan ini aku yakin
sudah clear masalah ini di teman-teman ya, karena sebelumnya pembahasan BK kita juga sudah pernah. Ya, silahkan Aisur ya tadi. Aisur siapa tadi? Iya, Mbak. Iya, betul, Mbak. Pak Isur, Pak Pak Isur. Isur. Oh, Om Isur katamu, Adean. Om Isur. Ini, Mbak. Pak Isur, Kan silakan. kalau untuk pelanggan pasca bayar, Pasca kan bayar. nama pelanggan sesuai nomor pelanggan itu tidak perlu diverifikasi ya. Nah, kalau seandainya pelanggan CSO verifikasi itu ngeri ke poin berapa ya, Mbak? F Oke, baik. atau apa gitu? Iya, itu aja, Mbak. Masih. Kan kalau pasca mau diverifikasi atau tidak, kita nggak mengurangi gitu ya, Pak Isur. Kalau pra, Bu. Kalau kalau pasca mengurangi ya. Kalau kalau ya, mau diberikan atau enggak mengurangi. Kalau dilepaskan pasca, apa? kalau pasca mengurangi, Bu, masih mengurangi. Yang dilepas itu Yang pasca. Pra ya. prabayar, ya prabayar. Prabayar itu dilepas. Kalau Ya. pasca Pasca tidak perlu. Untuk gangguan ya, Bu, case-nya. Berapa dulu? Pak Isur. Bu. Sebentar. Mungkin resumnya boleh dikonfirm lagi. Gini, Bu. Pasca itu menurut Pak Isur nih ya, aku nanyanya POV Pak Isur. Iya, iya. Kalau pasca itu tidak perlu atau dilepas, pra itu perlu. Coba kita samain persepsi dulu. Ya, kalau untuk saya, Bu ya, kalau untuk pasca untuk case gangguan itu pasca ya, itu tidak perlu diverifikasi, Bu. Kalau misalnya verifikasi itu ngeri ke poin 2. Kalau misalnya untuk yang prabayar itu dilepas, Bu. Mau verifikasi atau tidak mengurangi itu, Bu. Itu, Bu, kalau persepsi saya gitu. Baik, berarti kalau Pak Isur tadi yang pasca ketika dia verifikasi ngurangi ke parameter verifikasi tidak perlu. Iya, atau gimana? Oke. Iya. Benar nggak? Iya, betul, Bu. Karena dinilai tadi bahasa Pak Isur kan tidak perlu ya. Iya, Nah, sementara pra itu dilepas. Dilepas, iya. Dilepas. Oke. Aku sebentar persamaan persepsi dulu ya, Pak Isur. Aku coba tanya teman-teman yang lain apakah sama. Mungkin dari Denpasar, beli Ari? Beli Ari? Beli Arianto? Ya, Bu. Ya, beli. Ya. Tadi kan kata Pak Isur, kalau case gangguan, persepsinya Pak Isur, kalau untuk verifikasi nama ini ya, verifikasi nama pelanggan, untuk yang pasca itu nggak perlu, sehingga ketika CSO kita memverifikasi, mengurangi di parameter verifikasi. Ya. Sementara untuk pra dilepas. Kalau persepsinya beli Ari? Kalau Denpasar sama, Bu. Iya. Ya gimana beli? Kalau beli gimana? Kalau di Denpasar sama untuk yang pra, jadi dilepas, sedangkan untuk yang pasca di ini mengurangi tidak perlu ya? Iya, tidak perlu. Oke, siap-siap. Ya, baik. Pak Isur, ini terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kan nge-remind semua gitu ya. Bentar, aku tunggu share-an lagi. Ya, baik.
Untuk yang tadi sesuai ya teman-teman, kalau kita lihat di MOM kita kan kalau gangguan ketika itu pasca bayar, ya nggak perlu verifikasi nama gitu ya. Tapi kalau prabayar itu karena masih perlu kita verifikasi maka statusnya dilepas gitu ya. Nah, ketika harusnya katakanlah ini dia lapor satu rumah padam pasca bayar, harusnya dia nggak perlu verifikasi nama, tapi dilakukannya nanti nggak ada di parameter ini teman-teman. Nah, bedanya kalau di existing kan kita langsung ya verifikasi tidak perlu di parameter 2 seperti yang Pak Isur tadi sampaikan. Nanti relate ke alur, kita kan kenanya double ya Pak Isur. Benar nggak? Pak Isur. Nanti di alur ya. Iya betul. Kan Iya. kita kalau yang existing kenanya 2 ya, verifikasi sama Iya. alur. Nah, Iya. teman-teman, ini kalau di parameter yang new, kita nggak kena di verifikasi. Kita hanya kena nanti di alur. Gitu ya. Nanti akan dibawakan oleh Mbak Indah nanti alur detailnya gitu ya. Untuk si catatan itu nanti hanya di alur, nggak kena double. Hanya di verifikasinya nggak kena gitu Pak Isur. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, teman-teman. Nah, mungkin menariknya gini, kenapa kok nggak diverifikasi dikenain gitu ya? Karena pada dasarnya kan bukan tidak dilakukan gitu ya. Kita fokusnya di parameter verifikasi ini hal-hal yang dia tidak lakukan. Untuk yang lebih kelebihan harusnya nggak perlu gitu ya. Mungkin ini beyond customer expectation gitu ya. Nah, itu yang lebih-lebih itu dia ke alur gitu. Seperti itu ya teman-teman supaya efektif dan nggak double secara pengukuran teman-teman CSO jadi nggak kena 2 gitu ya. Jadi kita nanti di alur. Ya, terima kasih ya Pak Isur pertanyaannya. Sama Bu. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Ini untuk yang G mungkin mudah sekali ya. Verifikasi kejelasan informasi sesuai ketentuan. Ini pastinya teman-teman sudah familiar gitu ya. Ketika CSO tidak memastikan atau tidak menyampaikan penegasan informasi, maka kenanya di part G ini gitu ya teman-teman. Atau apa namanya kalimatnya juga sudah jelas informasinya ya. Nah, ini udah pernah dibahas juga di BK. Kok lah kan dia nyampaikan, tapi kan kalimatnya itu seperti menyimpulkan seolah-olah dia yakin banget kalau pelanggannya sudah jelas gitu ya. Jadi dianggap aja sama kayak dia tidak menyampaikan penegasan gitu ya. Jadi contohnya bisa dia memang nggak nyampaikan atau dia nyampaikan tapi yang tadi contohnya seperti itu terkesan kayak dia menggiring gitu ya seolah-olah pelanggan itu udah jelas tetap aja dianggap ke no-nya gitu ya. Yang terakhir nih parameter yang aku sampaikan adalah H. Parameter H menjaga kerahasiaan data atau informasi. Nah, teman-teman ini juga pasti sudah clear gitu ya karena untuk parameter verifikasi ini ya satu-satunya tentang kerahasiaan data ya hanya di H ini gitu ya. Seperti halnya existing ketika dia yang berjalan kan ketika selama dia masih menjaga kerahasiaan maka nilainya akan walaupun banyak temuan di kurang verifikasi nilainya akan mentok di 3 gitu ya. Selama dia menjaga ya maksimal pengurangan itu di 3. Tapi ketika sudah tidak menjaga kerahasiaan kita sudah bisa kedua kalau existing kan ya. Nah, untuk yang di new parameter ini juga ketika dia tidak menjaga kerahasiaan yang menjadi no hanya poin H-nya saja gitu ya, teman-teman. Overall tadi seperti yang disampaikan Bu Desi gitu ya, yes no ini satu sisi mempermudah kita gitu ya. Artinya effort-effort yang dilakukan CSO itu terbayarkan dengan yes gitu ya. Hanya part-part yang no-nya aja dia menjadi no. Jadi nggak ngurangi langsung nilainya menjadi otomatis kecil gitu enggak ya. Dan kita juga jadi lebih mudah walaupun secara jumlah parameternya wah banyak banget gitu ya. Tapi nanti ketika teman-teman terbiasa udah langsung yes no yes no yes no gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu paparan dari aku ya untuk parameter 1 dan 2 karena tadi pun kita udah langsung tektokan ya teman-teman. Jadi mungkin aku anggap kita selesai dulu
untuk parameter 2 ini, mengingat tadi dari sisi waktu, jika ada hal yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan terkait parameter 2 nanti seperti yang tadi ya, boleh diinventarisir dulu gitu ya. Terima kasih teman-teman, aku mohon maaf jika ada yang kurang untuk parameter 1 dan 2. Selanjutnya parameter 3 dan 4 akan disampaikan oleh tim Pokja lainnya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, aku close sementara dan kembalikan ke Bu Asia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya parameter ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Mbak Asma. Silakan Mbak Asma. Siap Bu Aisyah. Bu. Oke. Kita masuk ke parameter ketiga ya, rekan-rekan sekalian. Izin ini parameter menyimak permintaan pelanggan. Nah, di poin menyimak permintaan pelanggan ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan parameter yang lama, namun ada beberapa nih yang kita hilangkan, seperti informasi dari sebelumnya bahwa kita tidak akan ada redundan antara satu parameter ke parameter lainnya. Ini cukup di poin menyimak permintaan pelanggan. Ya udah, just kemampuan mendengarkan secara aktif, tetap aktif memberikan respon dengan sesuai dan juga tetap fokus. Bobotnya gede ya daripada poin yang sebelumnya. Kalau poin sebelumnya itu di poin 5 dan 10 ini menyimak permintaan pelanggan juga bobotnya 10 gitu ya, dengan ketentuan ini ada sub 4 parameter, jauh lebih mudah. Kalau klarifikasi ada banyak, ini hanya 4 saja. Langsung saja di poin A-nya, respon secara positif kepada penelpon. Ini udah jelas sekali ya, respon yang dimaksudkan itu adalah baik, iya Ibu, benar sekali. Itu bobotnya cukup besar, angkanya 2. Kemudian di poin B, mendengarkan penelpon dengan penuh perhatian. Nah, ini dia ya, poin menyimak ini lebih besar kepada mendengarkan secara aktif dan penuh perhatian. Dengan ciri-cirinya apa? Tidak ada indikasi menyelah atau tidak ada indikasi memotong gitu ya. Ketika pelanggan ada berbicara, CSO langsung nih karena hatinya harus dikejar gitu, langsung dipotong gitu. Nah, ini poin ini nanti yang akan dikurangi dengan bobotnya 3. Nah, tapi ada catatannya nih teman-teman. Kalau memang poin menyela atau memotongnya itu hanya satu kali temuan itu tidak mengurangi di poin B ini. Ini hanya menjadi catatan saja. Tapi kalau sudah lebih dari satu kali, misalnya itu adalah temuan yang kedua terkait menyela atau memotong, maka ini langsung kita kurangi menjadi no. Poin selanjutnya adalah jeda saat menerima transaksi. Jeda ini bobotnya ada 2. Ini maksudnya adalah contoh yang sudah kita sampaikan di awal tadi ya, greeting ya, PLN 123 selamat. Nah, itu sudah termasuk ya catatannya dan sudah mengurangi di poin ini. Atau yang lebih ekstrim lagi gitu, mendiamkan pelanggan. Nah, ketika pelanggan ada berbicara, CSO-nya blank ini, apa ya, habis ini mau nanya apa? Nah, dia berjeda dan mengurangi di parameter ini. Kemudian lanjut ke parameter yang D, mengulang pertanyaan. Nah, kalau mengulang pertanyaan ini kan kenapa tidak dimasukkan di poin alur gitu ya. Ini kita lebih ke fokusnya. Mengulang pertanyaan ini adalah indikasi apakah agent ini mendengarkan secara aktif atau tidak fokus nih, sehingga ada pengulangan-pengulangan dari pertanyaan-pertanyaan. Dan poin ini bobotnya adalah 3. Nah, lebih gampang di poin menyimak permintaan pelanggan. Dari rekan-rekan sekalian, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau sebelum mau bertanya nih dengan rekan-rekan, kira-kira kalau yang di berjalan, catatan-catatan apa sih yang teman-teman temukan di parameter ini? Gitu. Halo. Basma punten. Iya. Basma kalau yang Heeh. bicara bersamaan itu masuk B kali ya Mbak ya? Iya, betul. Oh, Memotong, siap. iya benar. Siap. Kasih. Iya, benar.
Ada lagi rekan-rekan? Bu Asma Mbak izin Asma. tanya, Bu. Iya. Boleh, Mas Sugeng? Untuk poin yang jeda ini apakah Mhm. ada batasannya juga, misalkan sekali atau 2 kali? Nah, kebetulan ini kita memang tidak ada seperti poin, memotong ya, gitu. Ini lebih ke jeda sekali aja, ini sudah kita kurangi penilaiannya. Oh, baik. Makasih, Bu. Oke. Ya, Mas Sugeng. Ya, Ya, aku mau tanya nih, di parameter ya. yang lama kira-kira apa yang nggak ada di sini ya? Kok kayaknya gampang banget nih poin menyimak ini gitu. Hanya ada 4 Eh, aja. Kira-kira apa yang sering kita temui di parameter lama tapi kok nggak ada ya di poin menyimak itu? Satu aja. kurang memahami permasalahan pelanggan. Betul sekali. Contohnya case-nya seperti apa yang kurang memahami? Aduh, case-nya ya. Sebentar, Bu. Apa ya, Bu? Tidak menanyakan posisi MCB mungkin ya? Oh, maksudnya tidak menggalikan probing inti ya, Ya, gitu-gitu ya. Oke, ya. ya. Benar sekali, makasih ya Mas Sugeng atas Sama-sama. bantuannya. Ini benar ya rekan-rekan. Jadi poin menyimak ini nggak ada kita singgung lagi ini perihal poin memahami. Memahami nanti kita pindahkan di poin akurasi. Jadi ini pure hanya kemampuan mendengarkan secara aktif, active listening, fokus dan memberikan respon dengan baik dan tidak ada jeda dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan pengulangan yang dilakukan. Atau dibantu lagi rekan-rekan, boleh dibantu, Mbak ada Asma, lagi nggak? Iya. Ya Mas mau Syukur? ya nanya poin B. Di Mm-mm, situ keterangannya jika terdapat hanya satu temuan sudah mm-mm, mengurangi pengukuran. mm-mm. Maksudnya jika hanya satu temuan belum mengurangi mungkin Mbak ya keterangannya itu. Eh, Penuh perhatian sesuai dengan tidak menyela memotong penjelasan pelanggan. Sorry, maaf teman-teman ya. Iya, ini benar ya. Satu temuan sudah mengurangi pengukuran. Benar. Maaf ya. Harusnya Benar belum ya. mengurangi berarti Mbak ya. Enggak. Ini sebenarnya adalah sudah mengurangi pengukuran. Maaf Oh, ya. Iya, benar maaf salah baca saya. Jadi yang poin B, yang kalau poin tadi yang D, baru 2 temuan baru mm-mm. mengurangi itu yang mana berarti Mbak ya? Enggak. Oh, Sorry ya, maaf oke. ya. Iya, Satu lagi benar Mbak Asma, maaf. Iya. untuk poin C, ya, Mm-mm. yang no-nya itu mendiamkan penelpon terlalu lama tanpa menjelaskan atau memberi penjelasan apa yang sedang dilakukan. Nah, kalau Mm-mm. misalkan CSO-nya memberikan penjelasan, misalkan karena harus melakukan pengecekan data, itu akan bisa menjadi yes nggak Mbak? Mendiamkan karena melakukan pengecekan data. Mau, Ya, ya itu karena kan dia sudah, menjelaskan iya. terlebih dahulu tujuan melakukan pengecekan datanya. Oh, contohnya? Saya cek dulu untuk info padamnya Pak ya. Lalu dia mendiamkan beberapa saat. Nah, itu Mm-mm. bisa menjadi no atau yes, Mbak. Nah, kalau di katalog ini jeda saat menerima transaksi. Kalau berdasarkan katalog ya Mas ya yang saya baca ini memang sudah mengurangi penilaian. Tapi coba saya diskusi terlebih dahulu ya Ya. dengan rekan-rekan ya. Izin. Damai ini, sampai sore nih.
memotong ataupun bersamaan ini adalah agent ini sadar penuh nih bahwasannya dia ini menimpal. Tapi kalau contoh dari Mbak Lulu, dia kan sadar bahwasannya, aduh ternyata kita ini bentrok sama pelanggan. Bersamaan, Kemudian dia betul. tiba-tiba ulur lagi nih, mendiamkan apa nih info-info lagi dari pelanggan. Kalau gitu kan berarti transaksinya agent tidak berniat nih untuk memotong atau menyela. Jadi jatuhnya masih yes kalau yang begitu. Masih yes ya. Oke, berarti kalau misalnya dari sisi itu ternyata bersamaan, kemudian si CSU-nya masih lempeng aja dia bicara, nah itu masih Iya, baru nanti akan baru mengurangi no, no betul gitu ya. sekali, Oke, siap. benar Kak. Siap, makasih Mbak Mbak Asma. Lulu, Iya, bantu dong, bantu. Kira-kira apa lagi yang belum ada nih di sini, gitu, di poin menyimak ini? Kok nggak ada ya? Gitu. apa ya lagi ya? Asma, Justifikasi ya. Ya, Basma punten. Mau nanya, ini kan yang sebelumnya untuk yang terkait parameter menyimak permintaan pelanggan, itu kan sebelumnya kalau kurang memahami atau tidak memahami kan kita dikurangin di parameter itu ya, yang di menyimak permintaan pelanggan ya. betul, Nah, kalau betul. sekarang itu ditaruh di mana ya? Ah, Bingung saya nih. taruh di mana kita taruh ya? Taruh di mana ya? Kalau ada Nanti teman itu yang terkait yang iya. probis inti gitu kan, selama ini kan kalau probis inti itu kan pasti kita kan akan dikenai mengurangi juga kan tuh dikurang menyimak di parameter 3 ini kan ya. Nah, ini saya bingung nih. Ditaruh di mana gitu ditaruh kalau yang terkait itu. Ada yang bisa bantu saya nggak? Penjelasannya, Basma. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Roshida. Ada yang bisa bantu saya nggak? Kena di mana nih, di poin apa? Mbak, kalau Mbak Asma sampaikan tadi itu di poin akurasi. Betul. Terima kasih sudah menyimak ya, Mas. Itu di poin akurasi jatuhnya ya. Lebih Kasih kembali, Mbak. Terima kasih. Mbak Asma, Emi Denpasar. Boleh, silakan. Mbak Asma, seandainya pada saat transaksi pelanggan menyampaikan nama wilayah yang memang tidak familiar oleh CSO, sehingga akhirnya CSO mengulang lagi pertanyaannya, nama jalannya tadi apa Bapak gitu. Apakah itu sudah langsung mengurangi di poin 3? Yang berjalan kita udah mengurangi nggak itu Mbak Emi? Ya, kalau yang berjalan sih mengurangi jika memang informasi dari pelanggan atau pelafalan dari pelanggan itu sudah jelas. Tapi kalau misalnya pelanggannya memang tidak jelas mengucapkan itu, apakah memang wajar banget sih dari CSO akan menanyakan ulang terkait nama yang dimaksud gitu loh Mbak Asma. Oke, kalau itu jelas dan agent mengulangi, kita sepakat ya Mbak Emi kita mengurangi ya. Iya, tapi kalau memang tidak jelas, ya kita aja nggak dengar dengan jelas. Ketika itu ditanyakan ulang, ini masih yes untuk pertanyaannya. Pengulangan pertanyaan. Berarti untuk standar jelas atau tidak jelas itu sesuai dengan recording aja kan Mbak ya? Betul, betul. Ya, baiklah. Makasih. Sama-sama. Mbak Bener Asma. gak ada yang mau bantu aku lagi nih, apa ini gitu. Mbak Asma, Indah Denpasar. Iya. Silakan Mbak Indah. Ya, Mbak Asma mau tanya sebelumnya kalau terlalu cepat justifikasi kan itu dikurangi di situ. Nah, kalau yang sekarang gimana nih Mbak Asma? Terima kasih. Betul, itu poin intinya. Aduh, terima kasih Mbak Indah. Gitu benar ya. Terlalu cepat menjustifikasi, kita tidak ada di poin ini. Nanti akan disampaikan di parameter selanjutnya, yakni poin akurasi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi memang lebih mudah untuk penilaiannya menyimak permintaan pelanggan ini. Ini hanya poin A, B, C, D ini aja yang perlu teman-teman pahami untuk pengurangan di poin menyimak. Gitu. Lanjut next ya, kalau memang tidak ada pertanyaannya, poin menyimak ini kita langsung ke parameter yang kita tunggu-tunggu. Tolong dibantu Bu, poin selanjutnya. Oh ya guys, aku udah dapat nih hasil diskusi terkait jeda sebentar mengurangi atau tidak. Ini aku bacakan ya. Meski sebentar atau tidak, namun beberapa kali dilakukan akan mengurangi poin subparameter C. Namun jika hanya sekali, mohon tunggu sebentarnya, maka tidak mengurangi. Menjawab ya, Mas siapa tadi? Tolong Mas dong. Syukur. Iya, Mas Syukur.
Terjawab Jelas, ya Mas. Mas Syukur ya. Iya, Jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? jelas, Mbak. Jelas, Jelas jelas. ya. Oke. Terima kasih Mas Syukur. Makasih, Mas. Aduh bentar ya rekan-rekan, dari tadi masuk aja. Volume kecepatan berbicara. Nah, karena terkait Sevia hanya bisa menilai 3 parameter, jadi intonasi, volume, dan kecepatan berbicara ini kita lebih ke rasa yang kita nilai ya. Rasa yang tidak bisa dinilai dari si Sevia ini tadi. Rasa apa itu? Ya ini intonasi yang smiling voice. Ini bobotnya 1,5 ya, berbicara dengan intonasi yang smiling voice. Ada catatannya ini teman-teman, takutnya salah lagi nih. Temuan dari satu part saja ini sudah mengurangi. Contohnya, monoton di tengah transaksi saat mendata alamat pelanggan. Ataupun contohnya lagi, salam pembuka yang monoton. Itu maksudnya ya, salam pembuka yang monoton. Temuan satu saja sudah mengurangi. Jadi ketika ada temuan intonasi yang kurang smiling voice ataupun tidak antusias, satu saja ini sudah mengurangi poin intonasi. Yang kedua adalah percaya diri. Nah, kalau percaya diri ini udah jelas ya, nggak ada indikasi terbata-bata. Itu ya, dinilai secara keseluruhan nih ya dari awal sampai dengan akhir dari transaksi. Poin C-nya ini apa? Dengan bobot yang paling tinggi adalah mampu menjaga emosi selama proses pelayanan berlangsung. Ini maksudnya mampu menjaga emosi adalah tidak ada penekanan, tidak ada intonasi meninggi yang mengarahkan ke hal-hal yang negatif, dan tidak ada kesan terburu-buru ataupun tidak sabar melayani pelanggan. Nah, satu saja temuan ini sudah mengurangi poin intonasi. Kemudian ada poin D ini, artikulasi tidak jelas. Nah, ada catatan di poin artikulasi. Kalau tidak jelas sebanyak 2 kata, contohnya tadi di greeting ya, PLN 1, 2, 3, atau di salam penutup yang kurang jelas, lebih dari 2 kata atau temuannya masih 2 kata, itu masih poin yes. Tapi lebih dari 2 kata, itu akan poin no. Gitu. Saya rasa ini semua sudah jelas ya terkait ketentuan customer attribute, intonasi, volume, kecepatan berbicara. Namun demikian, saya buka kembali untuk poin Q&A. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Saya mau tanya Bu, saya Denny Bu. Ini Obeng? Ya, Obeng. Oh iya, silakan Mas. Untuk penilaian intonasi, volume, dan kecepatan berbicara Bu ya. Kan untuk sekarang itu ada Sepia juga Bu ya. Berarti untuk nilai ini pure untuk di sini aja Bu ya, untuk Sepia tidak dinilai, tidak dimasukkan seperti itu Bu. Betul. Ya, terima Jadi kasih. kalau volume enggak lagi, apalagi yang ada di sini, Mas Obeng? Intonasi kan, kemudian percaya diri, mampu menjaga emosi ya, terus artikulasi jelas. Kan di Sepia juga ada 3 Bu. Tapi ini kan nilainya tidak digabung Bu, cuma ini aja view nilai ini aja. Oh, kalau ketentuannya, kalau ketentuan apakah masih digabung atau tidaknya, kita masih ketentuan yang berjalan ya Mas. Ini maksudnya parameter, ketika nanti kita menggunakan new parameter ini, maka poin si Sevia-nya yang ada volumenya, yang ada temponya kita keluarkan. Itu biarlah Sevia yang ukur. Perihal perasaan yang tidak bisa diukur oleh AI, itu kita tuangkan di parameter intonasi, volume, kecepatan berbicara. Contoh, di sana kan nggak bisa tuh ngukur smiling voice atau enggaknya, penekanan atau enggaknya, itu kan nggak mampu di situ terbata-bata atau enggaknya. Jadi kita masih kurangi nih di parameter CAHAT ini. Gitu Mas Obeng, maksud saya tadi. Baik, jadi untuk penilaian CPA juga masih digunakan seperti itu Bu. Iya, masih Ya, digunakan. baik, terima kasih Bu. Sama-sama Mas Obeng. Ada lagi yang mau diskusi atau sharing? Kayaknya nggak ada Bu Aisyah, cukup.
untuk parameter 4 ini bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan Pokja lainnya. Terima Ya. kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Asma. Ya, selanjutnya bentar ya, saya sharing. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Ridwan Effendi. Silakan Mas Ridwan. Salah. Loh. Wah, alur. Salah. Kok gini sih? Kok ngaco sih? Sebentar. Kenapa begini? Aduh, telepon apaan sih? Bu Asia. Selamat siang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Izin langsung saja melakukan pemaparan. Ini kurang kecil ya Mbak Ade tulisannya. Oh ya, Aku bilang tadi. Ya, tapi ya mudah-mudahan secara lisan bisa saya paparkan ya teman-teman. Izin langsung menyampaikan. Penggunaan kata ini dan kalimat ya teman-teman. Untuk yang sub CA pertama yaitu huruf A, penggunaan kata baku. Untuk kriteria yes-nya itu menggunakan kata dengan baku ya atau kata baku. Untuk no-nya menggunakan kata tidak baku atau slang lebih dari 2 kata gitu ya. Nah, nanti yang kolom paling kanan contohnya kata tidak baku itu sudah ada seperti itu ya. Nah, note-nya memang terkait mirroring ya teman-teman. Maksudnya kalau memang itu penyampaian kata tidak bakunya dari pelanggan lalu di mirroring itu tidak menjadi pengurang di parameter penggunaan kata dan kalimat huruf A ini teman-teman. Berikutnya langsung ke huruf B, ini ada pengisian antar kata gitu ya. Biasanya keseringan agent new hire, agent yang kurang menguasai probis seperti itu ya. Nah, tuh saya ngeluarin kalimat seperti itu tuh. Contohnya adalah a, gitu ya. Seperti itu. Nah, ditambah juga ada angka kosong gitu ya untuk penyebutan kata angka 0. Lanjut ke poin C, ada penggunaan kata jargon. Contohnya ada SLO, SPJ, BTL, dan lain-lainnya. Teman-teman pasti sudah memahami gitu ya. Balik lagi, untuk not tambahannya adalah jika itu disampaikan oleh pelanggan, belum menjadi pengurang. Yang penting teman-teman dari CSO menjelaskan kepanjangannya seperti itu. Lanjut ke poin D, penggunaan kata yang berulang dan berlebihan gitu ya. Kriteria yes-nya yaitu tidak menggunakan kata berulang. Contohnya apa sih gitu ya? Ini alamatnya di Rawasari ya Pak ya. Nomor teleponnya 123 ya Pak ya. Ya Bu ya, seperti itu kayak Syahrini ya teman-teman. Selalu diakhiri kata seperti itu di akhir kata, baik dalam mengajukan pertanyaan atau pernyataan atau ya. MCB-nya turun ya. Padam semuanya ya. Ya terus gitu ya. Berikutnya di huruf E ada penggunaan kata satuan. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman agent agak lupa ya. Saking fokusnya terhadap permasalahan, penyebutan daya tidak diikuti dengan satuannya volt ampere,
Lalu untuk niaga juga biasanya ada penyebutan nominal-nominal biaya, tidak disebutkan akhirannya rupiah gitu ya. Nah ini juga kalau si agent tidak menggunakan satuan tersebut, maka masuk ke kriteria no. Lanjut ke poin F atau huruf F, ini penggunaan kata efektif gitu ya. Untuk yang kriterianya pasti menggunakan kalimat yang efektif, tidak bertele-tele seperti itu. Oleh sebab itu, karena terkait seperti itu ya teman-teman, ini banyak beberapa teman-teman yang memang dalam online keluar kalimat-kalimat yang harusnya cukup kata yang efektif, tapi dia menggunakan kata yang kurang efektif. Setelah itu kita ke huruf G, penggunaan kalimat berkonotasi negatif, teman-teman. Ada ketentuan-ketentuan yang memang sudah dipersyaratkan, sudah ditentukan baik dalam MOM kalibrasi, MOM BK gitu ya, bahwa ada kalimat-kalimat atau informasi yang memang tidak perlu disampaikan atau bahasanya tidak disampaikan dengan demikian. Contohnya apa? Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Untuk permohonan tersebut tidak dapat dilayani seperti itu ya. Seharusnya apa? Seharusnya untuk permohonan layanan ini dapat dilayani di unit setempat. Nah, hal-hal tersebut menjadi pengurang di poin G. Temuannya apa? Temuannya satu saja itu sudah mengurangi gitu ya. Nah, dari poin A sampai poin G memang ada beberapa nominal temuan. A itu lebih dari 2, B itu mulai 1, penggunaan kata jargon juga 1, lalu di poin D penggunaan kata yang berulang itu lebih dari 2, yang F itu 1, yang G juga 1 itu sudah jadi mengurangi. Nah, mudah-mudahan dengan lebih dibuat detail ya teman-teman QA bisa memudahkan gitu ya. Kadang-kadang kan yang saya alami pribadi ya di Jakarta gitu ya. Pak, kalau 2 kalimat tidak sesuai, itu nilainya berapa? Kalau jargonnya cuma 1, itu nilainya berapa? Kan di beberapa penilaian ada ya, ada yang penggunaan kata dan kalimat nilai 3, ketentuannya demikian. Ada yang penggunaan kata dan kalimat nilai 2, kriterianya demikian. Nah, dengan adanya breakdown ini, mudah-mudahan ya, dan insya Allah bisa mempermudah teman-teman QA tentunya dalam melakukan pengukuran di poin KPI penggunaan kata dan kalimat. Mungkin itu Mbak Ade dan teman-teman ada pertanyaan untuk penggunaan kata dan kalimat? Siang Mas, Juniarto Denpasar. Siap, Mas Juniarta, silakan. Ya, saya mau nanya mengenai penggunaan jargon. Misalnya nih AMI tidak diikuti dengan infrastruktur advanced metering infrastruktur, namun diikuti dengan penyampaian listrik pintar dan sebagainya. Itu masih bisa dibenarkan atau tidak ya, Mas? Siap. Izin Mas Juniarta ya. Iya. Saya mirroring ke Mas Juniarta. Kalau di Denpasar mengurangi nggak Mas? Kita masih mengurangi sih kalau saya sendiri menemukan hal seperti itu. Iya, gitu ya. Saat ini saya mau make sure apakah itu menjadi pengurang atau tidak selanjutnya. Siap, makasih Mas Juniarta. Masih mengurangi di Denpasar ya. Saya uji petik lagi di site Jakarta. Coba Mas Rosi Yanuar. Mas Rosi? Iya, Pak. Oh, masih ada. Kirain udah sholat Jumat, Mas. Ya, saya habis toilet. Silakan, Mas Rosi. Tadi pertanyaan Mas Juniarta itu mengurangi tidak? AMI tidak disebutkan kepanjangannya, tapi hanya menggunakan layanan listrik pintar gitu penjelasannya. Jadi kalau AMI harus dijelaskan juga, Pak, singkatan AMI itu. Kalau tidak dijelaskan? Kurangi, Pak. Mengurangi ya. Iya. Oke. Satu lagi teman-teman, biar fair gitu ya. Aku mau dengar site Surabaya. Cak Lukman, mohon izin QA-nya siapa yang bisa menjawab atau sudah sholat Jumat ya? Monggo dicolek aja Mas Pepen.
Monggo, siapa Mas? Pilih aja sama Mas Pepen. Pilih aja ya. Saya Mbak Farah. Mbak Farah ini trainer ya, Mas? Tadi sekolahnya deh. Bener Mas Ben, trainer. Iya, izin nanya Mbak Farah. Nggak apa-apa ya, Mas? Mohon maaf Mas Pepen, Mbak Farah masih ke toilet. Oh, masih ke toilet. Iya. Indah. Mbak Farida aja. Oh, Apa oke. kabar Mbak Farida? Alhamdulillah baik Mas. Ya, monggo Mbak. Iya, Sharing-sharing tadi ada oke. pertanyaan dari Mas Juniarta. Iya. Beli Juniarta. Iya. Kalau memang penggunaan jargon, ini penggunaan jargon kan harus disertai dengan kepanjangannya ya Mas ya. Kalau memang tidak disampaikan ya memang masuk kategori jargon dan jika satu aja itu akan no gitu. Siap, terima kasih Mbak Iya, Farida. sama-sama Mas. Ya, teman-teman, ada yang beda kah dari site Denpasar, site Jakarta, site Surabaya? Mohon dibantu. Loh kok Mas jadi Pepen, suara Jawa Timur aku? Ya, Mbak Nisa. Mas izin sharing ya, takutnya di balik papan yang salah selama ini. Ya, Jadi kalau kami biasanya kalau AMI itu kalau dia Mbak Nisa, suaranya kurangin sama misalnya KWH meter AMI ya Bapak gitu. Itu kami masih belum mengurangi. Tes. Coba aku pakai Mbak suaranya tereliminasi, Mbak, hilang. Iya Mas. Mas, aku di sini. Ya, aku juga di sini. Ya, Mas izin sharing ya terkait yang KWH meter AMI. Kalau misalnya di Balikpapan itu yang berjalan, CSO menyebutkan KWH meter AMI saja tanpa kepanjangan, itu kami masih belum anggap jargon. Walaupun tidak disebutkan AMI itu advance meter apa itu. Tapi kalau dia tidak menyebutkan KWH meter di depannya, cuma info AMI aja, baru kami mengurangi, Mas. Itu gimana ya sekarang ketentuannya? Siap, makasih Mbak Nisa. Berarti ada lagi yang beda, teman-teman? Mas Pepen, Ya, Mbak dari Erni. Bandung. Ya, Kalau dari Bandung, sebelumnya kita udah pernah diskusi juga dengan PJ kita sebelumnya. Nah, menanyakan perihal AMI ini, apakah untuk singkatannya itu harus disebutkan? Tapi setelah kita diskusi itu cukup dengan CSO-nya menginformasikan meteran listrik pintar itu sudah cukup, eh, enggak jadi jargon gitu, Mas. oh tadi sudah koordinasi ke PJ ya, Mbak Erni ya? Yang enggak sebelumnya bukan tadi sih. Oh iya, Udah sebelumnya maksudnya ya? sebelumnya itu tuh kita koordinasi kebetulan tanggal 24 Mei 2025. Nah, itu Ya, tuh kita sudah tanyakan apabila CSO hanya menginformasikan meteran listrik pintar saja tanpa singkatan dari AMI itu apa, itu tidak menjadi jargon gitu, Mas. siap. Mbak Erni, terima kasih ya. Ya. Mantap nih. Jadi saya lupa tadi nanya ke teman-teman yang tadi saya mintai pendapat dasarnya apa gitu ya. Kan kalau QA itu dalam melakukan pengukuran pakai dasar ya, tidak boleh seenaknya aja gitu ya. Karena kesian nanti CSO-nya dia udah berjuang melayani pelanggan, ditekan kanan kiri, depan belakang, atas bawah gitu ya. QA dengan seenaknya aja mengurangi nilai. Kan gitu ya. Izin nih Bapak Ibu, mungkin Mbak Ade atau Bu Asia, ini tadi kalau di Jakarta kami masih beracuan ada beberapa validasian, seperti itu juga ada MOM juga yang menyatakan bahwa AMI itu menjadi pengurang ya kalau tidak dijelaskan, seperti itu. Nah ini ada hal yang menarik dari Mbak Erni,
sudah koordinasi dengan PJ seperti itu, ternyata tidak mengurangi seperti itu. Mbak Ade atau Bu Asia, izin mungkin bisa ditengahi Bu untuk yang clear-nya seperti apa. Terima kasih. Ya, Mas Pen, boleh di-skip dulu pertanyaan lain, kita diskusi dulu ya sebentar nih di QoS only. Di QoS. Ya, Siap, dilanjut dulu. siap, Oke, siap. sip, Terima sip. kasih Ibu. Ya, siap. Mas Juniarta izin mungkin nanti kalau sudah fix ya akan diinformasikan sebenarnya itu menjadi pengurang atau tidak gitu ya Mas Juniarta. Nah, Ya Mas, makasih. ya sami-sami Mas. Nah ini hal-hal yang menarik ya teman-teman. Aku mau disclaimer dulu. Dari awal tadi pemaparan banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang lebih ke arah teknis gitu ya. Dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi nantinya itu akan memperkaya hasanah di tabel sebelah kanan ya teman-teman. Gitu ya. Sebenarnya tidak ada perubahan sih dalam melakukan penilaian, hanya ini kita breakdown aja. Nah, cuman nanti pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya, mulai tadi tuh kalau greeting itu gimana sih? Kalau huruf L-nya nggak ada, itu tetap secara ketentuan memang mengurangi, tapi memang menguranginya di mana? Tadi kan sudah dipaparkan ya, termasuk tadi pertanyaan Mas Juniarta. Terima kasih. Ada lagi teman-teman untuk penggunaan kata dan kalimat? Ya, Mas Mas izin Pepen. Mas Pepen izin bertanya. Ayo, siapa dulu monggo. Mas Pepen mungkin yang poin H-nya belum dijelasin Mas Pepen. Oh, belum ya, Mas? Iya, bisa dilanjut dulu, Mas. Makasih Mas Ahmad. Mas Ahmad H. Ternyata ada poin H-nya yang belum. Mbak Ade izin, Mbak. Siap. Poin H, ada penggunaan kalimat proses hold dan transfer ya, teman-teman. Sebenarnya ini tidak ada perbedaan, teman-teman ya, dengan ketentuan yang lama. Kan kalau hold itu harus ada 3 unsur ya, teman-teman. Minta izin, terus informasikan durasi, lalu informasikan juga keperluan. Nah, jika tidak sesuai atau kurang sesuai dalam penyampaian dari 3 yang tadi, maka masuk kriteria no. Seperti itu, teman-teman. Dia sampai huruf A aja. Terima kasih. Ada lagi, teman-teman? Kalau Mas tidak Idun, ada, iya Mbak Izin. Desma ya? Mas, iya. Mbak Mas Desma. Idun izin bertanya sekaligus persamaan persepsi ya. Iya, Untuk yang poin B sama D, misalnya ada temuan kata seperti itu gitu Mas ya. Kita kan iya, menguranginya tadi di B gitu kan ya. Tapi iya, kalau misalnya dalam satu transaksi itu CSU menggunakan kata seperti itu lebih dari 2 kata, misalnya 3 kata atau 4 kata. Itu iya. pengurangannya hanya di D saja atau B dan D? Kan kalau yang B itu mulai dari 1 ya Mbak. Satu ya, Seperti itu gitu ya. Berarti kurang Iya, di B. Tapi cuma 1 B. nih gitu ya. Ya Iya, kan berarti D-nya aman. iya, Kan gitu ya. iya gitu. Tapi kalau lebih Selanjutnya dari juga 2 kata, ya D mengikuti atau tidak? betul seperti itu. Jadi B sama D gitu Mas ya yang mengurangi ya? Ya, Ya, oke. Terima kasih Mas ya. terima kasih Mbak Desma. Iya. Izin Mas, Ya, lanjut dari Mbak seperti itu kata Princess ya. iya Kan tadi betul. katanya nggak ada redundan nilai. Ya, betul ya. Mm-mm. Iya. Jadi kenapa jadi kena B dan D? Itu satu pertanyaannya. Yang Oke. kedua, ini menurut kami kata seperti itu sekali saja. Apakah masuk dengan yang Ya, gitu? Karena kan misalnya pelanggan CSO-nya berbicara menyatakan pada pelanggan, iya Bapak ini dapat proses di unit terkait. Seperti itu Bapak Pepen gitu misalnya. Itu juga ya. termasuk.
Ya, nanti ini terima kasih Mbak Yuki ya. Nanti coba kami evaluasi lagi apakah memang di poin B dan D itu juga menjadi pengurang. Kita diskusikan lagi ya, karena Baik. pembahasan awal seperti itu Mbak untuk ketentuannya. Tapi nanti kita skip lagi ya. Makasih Mbak Yuki, masukannya keren banget. Baik, terima kasih. Ya, sami-sami. Ada lagi teman-teman? Mas Pepen. Mas Pepen. Sah. Ya, Mbak saya Vika. Vika. Ya, Ya, Mbak Vika. saya mau nanya ini terkait mengenai penyamaan Magic Word kan harus disamakan ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, Ya, misalkan CSO-nya nggak sesuai gitu. Mohon maaf untuk permasalahan ini. Nah, itu menguranginya kemana? Gitu sih. ini untuk yang Magic Word ya? Nah, betul, Magic Word. Untuk yang Magic Word, aku cek dulu ya. Khawatir ada di KPI lain. Apakah ada di kepedulian? Oke, ternyata di poin yang itu nggak ada. Nah, ini yang apa namanya? Kalau kita lihat dari A sampai H itu dia lebih identik ke poin G, Mbak Vika. Di sini ada keterangannya ya, penggunaan Magic Word tidak sesuai tuh di bawah Mbak. Oh iya, mohon maaf atas gangguannya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, siap. Makasih Mas Pepen. Ya, sama-sama Mbak. Bagus sekali ya menguji kefokusanku memang. Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada kita berlanjut ke Mas Emi dari Denpasar. Ya, silakan Mbak Emi. Yang pertama mau ditanya terkait penggunaan kata satuan, itu yang kita bolak-balik banding sih Mas. Terkait Betul. volt ampere, itu biasanya kan CSO-nya bilangnya kalau daya 1300 VA. Itu apakah masih diperbolehkan atau harus menggunakan volt ampere? Mirroring lagi nih aku jadinya Mbak Emi. Kalau di Denpasar gimana? Kalau VA masih diperbolehkan karena untuk satuan boleh disingkat, boleh diperpanjang sama dengan satuan KWH kan kita tidak memperpanjang KWH-nya Mas gitu. Ya, oke. Itu dasarnya mana ya Mbak? Maaf. Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Cuman karena memang sesuai dengan kebiasaan sama seperti kita menanyakan sisa KWH kan kita tidak menggunakan satuannya ya tetap KWH. Oh, Tidak gitu ya. menggunakan iya. Jadi menurut saya juga kalau daya juga satuannya VA juga tidak masalah gitu. Oh, menurut Mbak Emi ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak Emi. Lanjut. Sama satu lagi. Oh, satu lagi ya, silakan. Terkait penggunaan kalimat hold. Ya. Biasanya kalau di CSO Denpasar itu setelah kalimat hold itu ada tambahan keterangan mohon untuk tidak memutus teleponnya. Itu apakah diperbolehkan atau menjadi pengurang? Kalau berdasarkan di kriteria ini ya Mbak, untuk yang hold, yang penting ada 3 atau minimal ada 3 unsur yang harus disampaikan. Izin, durasi, keperluan itu sudah maksimal. Gitu ya Mbak Emi. Kalau ada tambahan-tambahan mungkin yang sifatnya positif, menurut aku sih nggak ada isu ya. Iya, Gitu. berarti tidak menjadi pengurang ya Mas? Betul. Iya, Sebenarnya sih memang tidak ada yang berubah ya Mbak Emi. Hanya tadi di take-down aja. Ya, Aku makasih. coba, ya makasih Mbak Emi. Berarti VA ya. Coba ke site lain. Site mana yang belum ya? Makassar. Enggak. Yang QA-nya paling banyak. Site Balikpapan. Mbak Nisa. Ya, Mas Pepen. QA-nya sholat Jumat kebetulan arah. lagi sholat Jumat. Oh, lagi sholat. Gak jadi berarti Mbak Nisa. Oh, kirain diwakilin aku. Siap, Mas. Biar QA aja Mbak, karena dari tadi aku cuma mau dapat dasarnya QA itu lakukan pengukuran apa sih kan gitu ya. Jangan KS-nya yang jawab. QA Jakarta deh. Ayo Jakarta. Jakarta, sholat Jumat semua apa? Coba
Kak Seli. Kak Seli coba. Nggak sholat Jumat dong. Enggak dong, Mas Pepen. Ya, PA Kak. Aku minta pakai dasar ya Kak. Jangan sepemahaman kami, setahu saya. Yang tentang VA itu ya? Iya. Kalau sebentar. Kasihan loh CSO-nya kalau kalian nggak pakai dasar dalam mengukur. Ini aku ngomong ke QA ku ya. Teman-teman maaf ya. Aku ngomong ke QA ku. Kalau saya sih nemunya ini Mas Pepen. Jika ada satu temuan tidak menyebutkan contoh ya, rupiah gitu ya. Ya. Nah, itu hanya menjadi catatan saja. Ini ada hasil validasi. Validasi. Januari 2023. Oke. Januari ya. Coba mungkin teman-teman yang lain ya bisa juga nih sama ya. Kita tuh QA kalau ngukur termasuk saya pribadi. Kalau memberikan nilai itu kan harus pakai dasar ya. Coba buka di MOM kalibrasi site dengan CCTR. Itu tahun 19 Juli tahun 2022 kalau nggak salah tuh. Di situ ada tidak menyebutkan satuan daya gitu ya. Dan satuan rupiah tadi yang disampaikan oleh Mbak Seli. Tapi memang tidak ada keterangan apakah FA atau memang volt ampere seperti itu tidak ada. Nah itu mengurangi gitu ya. Nah itu dasarnya sih sebenarnya Mbak. Aku lupa tadi yang nanya. Emi Mas. Mbak Erni iya, Mbak Emi, maaf Iya. Mbak Emi, Mbak Emi gitu ya. Nah nanti coba dibuka lagi MOM apa namanya kalibrasi yang tahun 2022 ya Mbak. Sekalian kita saling koreksi di sini karena tidak ada yang benar dan salah kalau memang tidak ada acuannya Mbak Emi gitu ya. Nanti kalau sudah dapat MOM-nya bisa diinventarisir atau diinformasikan ke kami seperti itu Mbak Emi. Iya, jadi kalau dari saya sendiri karena kan harusnya tidak menjadi pengurang, makanya saya tidak ada data pendukungnya. Betul. Iya, kalau memang itu menjadi pengurang, saya minta data pendukung gitu maksudnya. Nah tadi Mbak MOM-nya Mbak. MOM Untuk kalibrasi coba ya. Tapi memang di situ tidak tertuang ya apakah FA atau satuan gitu ya. Nah karena di dasarnya itu aja tidak menyebutkan satuan kan kayak gitu ya. Nanti itu dasarnya. Tapi nanti tetap ini menjadi note untuk kita bahas bersama kembali ya. Biar lebih jelas nih nanti Mbak Emi atau Mbak Kak Seli dan teman-teman yang lain. KS juga aku pada saat validasi enak nih. Jadi nggak ada banding-bandingan gitu ya. Terima kasih Mbak Emi. Ada lagi Kak? Mas Pepen izin. Saha iya. Monggo. Karena udah mau ini. Izin satu Bu, boleh? Boleh. Bisa jawab Boleh. langsung nanti aku jawab, nggak bisa langsung aku skip juga ya Mbak Boleh. Yuki. Tadi menyimak yang Mbak Emi sampaikan tentang HUL untuk penambahan mohon telepon tidak terputus. Mas Pepen informasikan kalau itu positif jatuhnya nggak apa-apa. Tapi di keterangan ini kan itu warna note-nya biru ya. Rata-rata di atas itu kalimat yang biru-biru ini adalah yang jangan dilakukan gitu kan. Atau gimana? Nah ini kalimat yang boleh atau menjadi tidak boleh? Jadi ragu sayanya. Betul. Jadi kalau misalkan kalau yang biru ini di poin huruf H-nya, dia penyampaiannya seperti ini aja Mbak. Tidak ada kalimat izinnya, maksudnya tidak lengkap ya, izin, durasi dan keperluan ya. Dia langsung gini, Ibu Yuki ditunggu kami cek terlebih dahulu ya. Atau mohon telepon tidak dimatikan, mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, tanpa menyebutkan tadi tuh Izin, unsur-unsur yang durasi, dan tadi. keperluan. Iya. Yes, seperti itu Mbak Yuki. Siap. Tapi kalau ditambah boleh berarti ya. Ya. Siap. Ya Makasih, Mbak Ade, Mas. sami-sami Mbak Yuki. Mbak Ade monggo. Ya,
Mas Pepen punten, kalau mungkin supaya yang apa namanya, kalau yang tadi yang bisa kita kita langsung informasikan ya teman-teman. Aku izin nambahin ya Mas Pepen, Iya, punten. monggo, monggo. Untuk Suaranya mute Mbak Ade. kalau untuk case yang Mbak Emi tadi, kan misalnya dia ngomongnya 1300 VA gitu ya, tanpa volt ampere gitu ya Mbak Emi ya, tadi ya. Tanpa kepanjangan volt ampere, apakah itu masih menjadi jargon gitu ya? Nah, kalau untuk dia toh kata Mbak Emi tadi alasannya kita di KWH pun kan nggak pakai kepanjangan gitu ya. Nah, teman-teman untuk yang volt ampere, even dia nyebutinnya VA, misalnya 1300 VA. Nah, ini masih nggak apa-apa ya teman-teman, masih nggak dinilai jargon. Kalaupun mungkin teman-teman ada catatan di sebelum-sebelumnya atau berdasarkan apa gitu ya. Nah, kita boleh catat per ini ya, per sosialisasi ini untuk yang tadi case tadi contoh misalnya 1300 VA. VA itu dalam artian tidak dipanjangkan dengan volt ampere itu masih dinilai tidak jargon gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang seperti itu tadi, ini masuknya ke subparameter yang D gitu ya, penggunaan kata yang berulang dan berlebihan, bukan di parameter B, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang sekalian yang AMI tadi ya Mas Pepen berarti ya? Ya, monggo Mbak Ade. Nah, teman-teman, enggak tahu. Nah, untuk yang KWH meter AMI tadi, teman-teman, jika CSO misalnya case yang Balikpapan ini tadi Mbak Nisa ya, kalau di Balikpapan katanya ketika ada kata KWH meternya gitu ya, KWH meter AMI gitu, karena ada kata KWH meter maka masih dinilai bukan jargon. Atau waktu tadi ada yang KWH meter dengan kepanjangan bahasa Inggris juga tadi teman-teman katanya nggak jargon. Nah, ini kami resum ya. Ini kami resum ya teman-teman. Untuk KWH meter AMI, jika meskipun dia menggunakan kata KWH meter gitu ya, tanpa deskripsi, maka masih jargon gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi KWH meter AMI, walaupun ada kata KWH meter, kemudian disertai dengan kepanjangan dalam bahasa Inggris gitu ya, itu tetap masih jargon. Dua kondisi tadi masih jargon. Nah, terus gimana yang nggak jargon? Hanya jika ketika CSO menyebutkan KWH meter AMI disertai dengan deskripsinya gitu ya. Deskripsi dalam artian umum yang dipahami oleh pelanggan. Misalnya seperti yang kalau kayak di Tusbung gitu ya. KWH meter yang pemutusannya dilakukan secara otomatis kayak gitu-gitu. Yang penting deskripsinya nanti mungkin teman-teman bisa preferensinya ke case Tusbung gitu-gitu ya. Nah, jadi kalau dia masih disertai kepanjangan dalam bahasa Inggris itu jargon, jika dia hanya dengan KWH meter saja, KWH meter AMI itu juga masih jargon. Mungkin itu, terus kemudian untuk jargon, even satu kata aja kita sudah hitungannya jargon gitu ya teman-teman. Mungkin itu aku tambahannya Mas Pepen dan teman-teman, terima kasih. Kita break dulu ya Mas Pepen berarti ya. Siap, terima kasih Mbak Ade. Jadi kita break dulu ya Mbak. Alhamdulillah teman-teman tadi sudah dipaparkan untuk teman-teman QE, khususnya QE Jakarta ya, QE ku sendiri. Tolong dicatat tadi informasinya sebagai dasar dalam melakukan penilaian. Mungkin itu dulu. Ada satu lagi sih sebenarnya dari saya yang akan memaparkan cara bertanya, tapi sepertinya harus istirahat dulu karena menjelang sholat Jumat juga. Mungkin cukup sekian Mbak Ade, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pepen. Baik teman-teman, kita break dulu. Nanti kembali lagi 1:30 ya. Kita on time. Mohon maaf karena ini lumayan panjang. Nanti pembahasannya sampai ke sisi aplikasi pengukurannya. Terima kasih teman-teman. Baik, Bu. Terima kasih, Baik, Bu.